Sekarang ini sama-sama kita rasakan sudah memasuki musim kemarau ya sahabat. Teknik pengairan yang baik adalah salah satu kunci agar hasil budidaya tanaman padi kita berhasil panen dengan maksimal di musim kemarau ini. Tanpa air tentunya budidaya tanaman padi kita akan mati. Karena apa? Karena akan kekurangan unsur hara untuk menjalankan kehidupannya. Nah, beberapa petani dari kita malah mengambil inisiatif untuk membawa air dari sungai ke sawahnya. Meski sistem irigasi sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sejak kerajaan Majapahit yang dikenalkan oleh Maulana Malik Ibrahim. Tapi sayangnya, irigasi sekarang ini menurutku kurang baik sih. Malah tanggul-tanggul itu biasanya menjadi kesukaan tikus untuk bersarang. Untung itu yang masih bisa dijangkau dengan pompa air sungainya. Lalu bagaimana dengan sawah yang jauh dari sungai? Untuk daerah yang masih memiliki sumber air, maka dibikinlah sumur di sawahnya untuk mencari sumber air, lalu dipompa dan dialirkan ke sawah. Ya, bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang pekerja keras. Untuk pengairan saja, terkadang kita sampai bermalam-malam memompa air dari sungai ke sawah. Iya kan? Begitu juga dalam penanggulan hama, bahkan kita sanggup menyemprot hama di malam hari. Padahal insektisida atau obat hama kimia itu jelas-jelas beracun ya sahabat. Dan belum lagi ada binatang buas seperti ular yang bisa saja ditemui di sawah kita. Tapi itulah kita para petani berjuang supaya padi kita bisa panen dengan maksimal. Tidak sedikit loh uang dan tenaga buat memelihara padi ini. Betul apa tidak? Maka sebuah omong kosong kalau ada pemimpin atau pemerintah yang bilang penduduk Indonesia itu malas dan sudah lama santainya. Makanya belusukannya jangan cuma ke pasar aja dong, tapi juga ke sawah-sawah kita ini. Kapan ya politikus atau pegawai pemerintah belusukannya ke sawah-sawah dan merasakan betapa mahal atau susahnya menanam padi? Lah kok jadi sok tahu ya, hehehe. Maaf. Kembali ke topik. Untuk supaya padi kita lebih kuat terhadap kekeringan, maka kita harus melakukan upaya selain pengairan yang baik, juga menggunakan teknologi organik biogan yang ada dalam POC biogan atau pupuk organik cair biogan ya sahabat, yaitu dilakukan penyemprotan. Lalu kenapa sih penyemprotan dengan biogan itu penting saat terjadi kekeringan? Nah, karena tanaman padi kita saat kekeringan, akarnya tidak bisa sempurna lagi menyerap unsur-unsur hara dari bawah tanah menuju ke daun membawa makanan buat dirinya. Maka dari itu kita potong saja jalur distribusi unsur haranya langsung ke daun. Nah, kita lakukan langsung penyemprotan dari atas supaya kebutuhan unsur-unsur makro dan mikro tanaman padi kita disuplai sempurna sehingga padi tetap sehat dan tumbuh dengan subur. Dalam teknologi organik biogan ini sudah dibuktikan oleh teman saya ya sahabat, padinya jadi lebih kuat terhadap kekeringan, bahkan juga kuat terhadap penyakit dan hama dibandingkan dengan padi tetangganya yang tidak memakai teknologi organik biogan. Pupuk biogan ini bukan cuma menyuburkan saja, tapi juga menambah hasil panen. Bahkan yang terbukti adalah bisa mempercepat panen rata-rata seminggu loh dengan yang lain. Sudah kita ketahui bersama bahwa pupuk adalah makanan untuk tanaman padi kita. Nah, seperti juga makanan kita banyak pilihannya, begitu juga dengan pupuk. Tapi kegunaan dan fungsinya tidak sama dalam setiap pupuk itu ya sahabat. Seperti kita makan, kalau asal kenyang saja ya bisa makan apa saja yang harganya murah meriah. Tapi yang jadi masalah itu apakah sehat? Apakah suatu hari nanti tidak memberikan efek yang buruk pada kesehatan kita? Nah, begitu juga dengan pupuk organik cair. Bisa sama pupuknya, tapi kandungan yang terdapat di dalamnya, apakah benar itu bisa meningkatkan hasil panen? Atau cuma bisa menerubuskan dan menghijaukan saja?
Kalau cuma subur dan mempercepat pertumbuhan agar hijau saja sih, air kencing kita saja sudah cukup loh. Tapi agar padi kita lebih kuat terhadap kekeringan dan meningkatkan produksi, pupuk organik biogan ini sudah terbukti. Video ini tidak dibayar atau di-endorse pupuk ini ya sahabat, tapi saya murni mau berbagi pengalaman saja. Lalu bagaimana sih cara aplikasi pupuk biogan ini? Nah, aplikasi biogan pada tanaman padi bisa kita mulai lakukan di persemaian ya sahabat, yaitu 7 hari sebelum bibit dicabut. Penyemprotan ini dilakukan agar bibit yang kita tanam tidak mengalami proses layu dan segera tumbuh dengan baik. Dosis yang bisa kita gunakan yaitu 1 gelas aqua per tangki 16 liter. Lalu aplikasi yang kedua bisa kita lakukan pada saat padi berumur 15 hari setelah tanam. Nah, penyemprotan ini dimaksudkan agar anakan per rumpun menjadi lebih banyak, minimal dapat menambah 20%. Dan dosis yang bisa kita gunakan yaitu 1 gelas aqua juga per tangki 16 liter. Lalu, untuk aplikasi yang ketiga, bisa kita lakukan pada masa primordia ya sahabat. Kalau untuk padi genjah umur 30-35 hari setelah tanam. Nah, kalau untuk padi biasa umur 40-45 hari setelah tanam. Dan dosis yang bisa kita gunakan yaitu 1,5 gelas aqua per tangki 16 liter. Penyemprotan ini dimaksudkan agar sebagian besar anakannya minimal 80% dapat berbunga semua ya sahabat. Dan untuk aplikasi yang keempat, pada saat padi sudah matang susu dengan dosis 1 gelas aqua per tangki 16 liter. Penyemprotan ini dimaksudkan agar semua butir gabah yang terbentuk dapat berisi dan meningkatkan berat per 1000 bulir gabah sampai 10%. Dengan penyemprotan biogan 4 tahap ini, padi kita bukan hanya tahan kekeringan saja loh sahabat, tapi juga hasil produksi tanaman padi kita dapat meningkat 25% hingga 60%. Dan untuk menghemat tenaga kita, aplikasi biogan bisa dicampur dengan insektisida ya sahabat, jika ada indikasi serangan hama maupun penyakit. Dan ini untuk catatan, pupuk biogan ini merupakan pupuk pelengkap saja, sehingga tanaman padi kita tetap harus menggunakan pupuk dasar ya sahabat, dan jangan dicampur dengan jenis pupuk organik lain dan juga zat pengatur tumbuh lainnya. Nah, itu tadi ya, pupuk cair yang cocok digunakan untuk lahan kekeringan. Semoga konten kali ini bermanfaat untuk sobat petani semua. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.